Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibnu dan Umida selaku pengasuh pesantren Supri Kamal Ridwan Fida, dan yang saya hormati jajaran Dewan Bapak Ibu Guru serta para pengurus Sanifida, dan yang saya hormati untuk Miss Ijah selaku pengampu mapel biologi, dan tidak lupa juga untuk kedua orang tua saya banggakan, dan teman-teman saya yang berbahagia. Saya jaga di sini saya akan berpresentasikan kata imajinasi saya tentang kultur jaringan dan cloning. Oke, kultur jaringan atau bisa disebut juga dengan mikropropagasi yang salah satu cara memperbanyak tumbuhan secara vegetatif menurut sifat totipotesi. Kemudian totipotesi itu adalah kemampuan sel tumbuhan untuk menumbuhkan menjadi individu yang baru. Kultur jaringan ini dilakukan dengan mengisolasi bagian tumbuhan yang disebut juga dengan eksplan. Nah, eksplan ini diambil dari jaringan muda yang aktif membelah dan dibiarkan tumbuh jadi massa sel yang belum berdiferensi atau yang disebut juga dengan kalus. Apa itu kalus? Kalus adalah berdiferensi bentuk, akar, dan lain-lain, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang disebut juga dengan plantlet. Kultur jaringan ini dapat membantu menyediakan bibit pertanian yang bersifat identik dengan induknya. Tumbuhan ini yang dapat di kultur jaringan tumbuhan itu adalah tumbuhan yang unggul, contohnya anggrek, mawar, wortel, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada embrio. Next di sini ada kultur pada hewan, yaitu usaha untuk memperbanyak individu secara vegetatif. Kemudian ada kultur embrio, itu adalah cara untuk mengusahakan atau menghasilkan individu yang baru dengan sifat secara genetik yang sama atau memiliki genetik yang sama. Dan ini dapat dilakukan pada hewan, contohnya hewan mamalia, sapi, domba doli, dan pada manusia itu terdapat juga kultur embrio pada manusia, yaitu proses pembuatan bayi tabung. Transfer inti. Di sini memindahkan caranya untuk mengalami proses domba doli, memindahkan inti dari sel donor ke sel lain agar dapat individu memiliki sifat yang sama. Proses domba doli. Yang pertama, ovum dirusak sampai tidak memiliki kromosom. Sel somatik mendonor dan mengambil inti, kemudian masuk ke dalam sel telur, kemudian membelah untuk membentuk stadium morula dan diplanta yang dimasukkan ke dalam rahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.